Tapi siapapun itu, kita harus fokus di Yohanes 13:1 itu dulu, bahwa Yesus berangkat dari bumi ke Bapa itu sebelum perayaan hari Paskah. Gitu. Artinya bahwa gimana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Keluar dari kubur pada saat hari Paskah dan tinggal lagi selama 40 hari 40 malam di bumi. Yesusnya lebih dulu sudah ada di surga, udah di langit, gitu Bang. Iya, begini Bang, konteks pemahaman saya kan begini. Yesus itu artinya, Yesus itu kan kita bisa enggak di luar dari konteksnya Matius itu? Ya, Yohanes. Iya, yang Yohanes, bisa nggak kita keluar dari konteks di situ dulu? Boleh, silakan. Artinya gini, Yesus ini kan pada saat Paskah dia kan meninggal tuh, artinya seperti bukan seperti memang misi penyelamatan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi dosa manusia, ya itulah misinya itu, kematian dan kebangkitannya Bang. Itu misi yang disusun kemudian oleh orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang non-Yahudi yang menyusun cerita-cerita seperti itu. Sementara orang Yahudi tidak ada cerita kayak begitu, bahkan yang berencana menyalib Yesus pun tak ada cerita seperti itu karangan yang muncul belakangan, gitu saudaraku. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Kenapa? Karena internal Kristen yang menyusun berita-berita seperti itu, sedangkan orang Yahudi tidak ada nembus dosa dengan menggunakan darah manusia, gitu ya. Ini kan konteks kekristenan, berarti kan kita kan meyakini apa yang ada dijabarkan di Alkitab di situ Bang. Kita pun bisa juga namanya. Saya tahu, saya paham, saya ngerti. Ya. Paham kali saya Bang. Sorry Bang Valentino, di tempat Anda sangat ribut gitu, mengganggu kali. Nanti maaf ya Bang ya. Iya, nanti kalau misalnya sudah ada tempat yang agak tenang, saudara boleh naik lagi ke sini. Oke Bang, terima kasih. Nanti kita diskusi kembali Bang. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam abangku. Siap. Wah, keren kali abang ini. Dari Katolik Protestan, Bang Robert? Katolik sih. Katolik. Iya. Silakan Bang. Mungkin abang sudah mendengarkan penjelasan kita tadi. Wah, itu belum apa-apa. Di bawah sudah ada yang typing, Robert menghujat. Nggak usah didengar di bawah. Saya tersinggung nih. Iya. Enggak. Saya tersinggung nih. Iya. Belum apa-apa sih sudah di typing Robert penghujat. Tadi itu Bang tuh. Buktikan aja kalau nggak hujat Bang, biar mereka teman-teman kita itu ternyata salah mereka. Silakan. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Abang ingat nggak pertama kali kita diskusi, saya kerja di Kimson tahun 2020 waktu masa COVID. Nama saya Frans di Maluku Tenggara, di Hotel Kimson, yang kita membahas tentang Tritunggal. Iya mungkin. Iya, silakan. Nama Bang Handi Celebes. Iya. Di Zoom ya, Zoom waktu itu ya. Iya. Di Zoom itu kami di komunitas grup WhatsApp, WA. Oh, siap. Baik, abang, baik. Iya. Silakan. Oke, kita langsung aja. Baik. Jumat Agung salah arah. Saya boleh tanya, saya boleh tahu salah arahnya di mana, Bang? Banyak hal yang ini bukan mematok
bahwa harus seperti itu ya, tapi ini hanya pertanyaan. Jumat Agung salah arah. Harusnya ada kata apakah di belakangnya, cuman karena nggak cukup maka kita singkat. Nah, kenapa hal ini muncul? Karena kalau kita melihat seperti Nabi Musa alaihissalam itu bebas dari pembunuhan Fir'aun, begitu juga Yesus bebas dari pembunuhan musuh. Jadi Yesusnya terangkat ke langit tanpa mengalami penangkapan dan pembunuhan. Dasar pijakan saya pengakuan Yohanes di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ dikatakan bahwa sebelum Paskah terjadi, Yesus sudah tahu bahwa dia harus beralih dari bumi menuju ke Bapa. Itu sebelum Paskah. Coba Anda lihat secara cermat di Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor 1. Iya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Berarti Yesus Biasa sudah tahu. Sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya. Iya. Jadi Yesus Berarti tahu dia sudah dua, harus Bang, ya? beralih. Iya. Sudah dua Dia konteks, harus Bang, ya? Dia harus beralih dari bumi ke Bapa, bukan dari bumi ke alam kubur. Bukan dari bumi ke dunia orang mati, tetapi dari bumi ke Bapa. Dan itu terjadi sebelum Paskah. Al-Quran saya mengatakan, Ya, halo. qatalu wa masalabu walakin syubbih lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib, mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Tiga konteks. Tiga Iya, konteks. silakan. Nah, sudah? Oke. Sudah. Nah, tadi yang pertama tentang bahwa Musa tidak dibunuh. Anda mengatakan juga seharusnya Yesus juga tidak dibunuh juga. Itu penyelamatan antara bangsa Israel waktu zaman Musa dengan perjanjian baru di zaman Yesus. Yang pertama, siapa Musa, siapa Yesus? Nah, yang kedua, penyelamatan ini bukan soal dibunuh atau membunuh, tapi soal bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Nah, begitupun di zaman perjanjian baru, umat manusia yang percaya kepada penyelamatan salib Kristus, itu mereka keluar dari dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya. Bagi orang yang mempercaya, keluarlah mereka dari dosa-dosanya dan menuju hidup manusia baru. Itu perbedaannya, Bang. Lalu mengenai tadi di Yohanes 13 pasal 1, Yesus sudah tahu. Kenapa Yesus mengetahui itu? Walaupun dia menyerahkan tugas perutusan itu, dikatakannya dalam Yohanes 15, 17 dan lain sebagainya, tentang roh kebenaran. Roh kebenaran yang dimana saya masuk ke konteks yang ketiga di dalam Al-Quran, itu sebenarnya adalah orang yang diserupakan. Itu adalah orang yang diserupakan, roh kebenaran itu, atau penghibur itu. Dan itu sebenarnya kalau kami atau saya mau jujur, itu sebenarnya adalah pribadi, entitas roh kebenaran itu atau penghibur itu. Lalu yang diartikan oleh orang Kristen zaman sekarang
itu sebagai roh Tuhan atau istilahnya rema dari Allah, dari Tuhan atau Bapa kepada umat siapa yang ingin dianugerahi rahmat itu atau hikmat itu. Jadi Roh Kudus yang disebut Roh Kudus ketika penghibur itu atau roh kebenaran itu sedang dalam naungan surga, disebutlah dia sebagai Roh Kudus, roh kebenaran itu, yang ada juga dalam diri Yohanes Pembaptis, ada dalam Yesus ketika dia masih dalam kandungan, dan ada juga waktu zaman Nabi Daud atau Yesaya, itu ada disebutkan dalam kitab Mazmur itu tentang Roh Kudus. Nah, itu berbeda wujud dengan wujud roh kebenaran atau penghibur itu yang dalam Al-Quran seharusnya itulah orang yang diserupakan. Karena apa? Pertanyaan saya, Bang, apakah di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah Yudas? Kalau tidak ada nama Yudas di dalam Al-Quran atau seseorang nama, pertanyaan saya lagi, kenapa umat muslim mengatakan bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas? Sedangkan tidak ada orang yang diserupakan itu disebut seseorang atau apalagi namanya Yudas. Jelasin, Bang. Oke, baik. Jadi kalau dari Islam itu tidak penting siapa yang menggantikan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran mengatakan bahwasanya diserupakan bagi mereka. Kalau ingin kali tahu bahwa siapa yang diserupakan bagi mereka ini, maka saudara-saudara harus bertanya langsung kepada mereka yang menyalib. Sahabat Cindy, syukran. Karena di situ dikatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh, tetapi diserupakan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi mereka yang menyalib Yesus. Bukan bagi saya, bukan bagi umat Islam. Jadi umat Islam tidak punya kemudian tanggung jawab untuk menjawab itu. Ketika ada ajaran yang muncul bahwasanya mereka membunuh daripada Nabi Isa alaihissalam, maka Al-Quran mengatakan tidak, mereka tidak membunuhnya, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi yang menyalib Yesus, yang menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Nah, kalau mau tahu diserupakan bagi mereka itu siapa, tanya kepada mereka, bukan kepada kami umat Islam. Tanyanya, kami hanya tahu bahwa bukan Nabi Isa yang disalib. Itu satu. Kemudian ketika dikatakan Yohanes 13 bahwa memang benar-benar oknum ini berkata dan tahu bahwa dia harus beralih dari bumi ke Bapa, artinya ke atas langit, maka tak ada kekuatan untuk mengalahkan itu. Karena di situ diceritakan bahwa sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba kalau dia harus beralih dari dunia ini ke Bapa. Siapa yang bisa membantah itu? Tidak ada yang bisa membantah itu. Dan kemudian ketika ada penyaliban itu terjadi, Al-Quran pun mengatakan yes, penyaliban itu terjadi. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yohanes 13 nomor 1 ini? Adakah yang bisa membantah ketika dikatakan sebelum Paskah, berarti sebelum hari Minggu? Sebelum hari Minggu Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Apa itu? Yesus harus beralih dari dunia menuju kepada Bapa. Dengan kata lain, ketika dia menuju kepada Bapa, dia tidak menuju kepada dunia orang mati, Bang, tapi dia ke atas. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, yaitu anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang jahat. Di dalam Yohanes 12:31, saatnya sudah tiba, saatnya juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari perut bumi.
Adakah kemudian anak manusia Yesus turun ke perut bumi pada saat itu? Tidak, anak manusia pergi ke Bapa. Makanya sedikit lagi di dalam Lukas 22 nomor 69, ketika ditanya kemudian oknum yang disalib ini, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Apa katanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan yang maha tinggi. Berarti sesuai dengan Yohanes 13:1, sebelum penangkapan Yesus sudah ada di atas. Yang ditangkap bukan lagi Yesus, sebab dia sendiri mengatakan, apakah engkau? Karena orang-orang yang ada di situ dia tahu ini Yesus atau bukan, mereka ragu. Makanya bertanya, apakah engkau Mesias, anak Elohim, hamba Elohim yang maha tinggi? Apa jawabnya? Apa gunanya lagi aku menjawab, dan apalagi gunanya aku bertanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Berarti yang duduk ini, yang disidang ini siapa? Ya bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Tidak ada yang bisa membantah itu, Bang. Sebab Kristen pada saat itu tidak ada di TKP. Yang ada hanya orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, dan juga adalah imam kepala beserta dengan tentara Romawi. Kristen, Islam tak ada di situ. Islam datang mengatakan bukan Isa, bukan Yesus yang disalib. Kristen muncul belakangan juga mengatakan Yesus yang disalib. Sekarang kita olah data, mana yang betul? Silakan. Oke, sudah Bang? Sudah. Iya. Berarti tadi saya kembali ke konteks yang kedua lagi ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 1, di mana Yesus sudah tahu bahwa dia akan menuju dari dunia dia ke Bapa. Itu kan saya tadi sudah bilang, walaupun Yesus dituliskannya dia menyerahkan tugas perutusan itu di Yohanes 15 itu tentang roh kebenaran, di mana dia menyerahkan tugas perutusan Injilnya. Itu sebenarnya tugas utama Yesus adalah sebenarnya bukan soal penyaliban, tapi soal kehidupan kekal. Soal kehidupan kekal, bahwa dikatakan dalam Yesaya 51 ayat 5 sampai 8, Yesaya 60 dan lain sebagainya, bahwa dia harus turun ke dunia dan harus hidup sengsara. Nah, setelah dia turun ke dunia itu langit lenyap. Langit lenyap, Bang. Dikatakan dalam Yesaya itu tahunya dari Tuhan, dari Bapa. Setelah itu turun ke dunia, langit lenyap. Kemana langit? Ya ada bersama Yesus. Jadi ketika dia turun ke dunia, itu sebenarnya Yesus itu sedang memanggul beban sorga, Bang. Beban sorga yang selalu dicobai oleh bangsa Israel. Beban sorga ada dalam pundak Yesus. Nah, jadi kalau misalnya soal penyaliban ini sebenarnya tidak perlu ada perdebatan, karena ya Islam punya tentang orang yang serupakan itu adalah roh kebenaran. Kalau soal penyaliban itu hanya ditulis dalam kitab Injil di Alkitab, atau kitab-kitab berbahasa Ibrani kah, bahasa Aramaika, bahasa Yunani kah. Nah, itu soal waktu di dunia. Ketika di Al-Quran dikatakan Isa tidak disalibkan dan itu orang disalibkan, itu sebenarnya hanya lebih kepada ingin bukan ingin, itu adalah kemuliaan Yesus setelah dia terangkat ke langit. Jadi dia tidak disebutkan Yesus, dia tidak disalibkan, dia tidak hidup sengsara, dia diceritakan hanya yang mulia-mulianya saja. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran itu hanya tentang kemuliaan Yesus yang disebut Isa. Tidak ada dia tentang menderitanya, sengsaranya, bahkan wafat di salibnya itu tidak dituliskan. Ya karena apa? Ya karena hanya untuk kemuliaannya saja. Siapa yang membawa cerita itu? Yaitu adalah kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun siapa? Mungkin abang dulu pernah terfikir bahwa itu adalah Paulus, Petrus dan kawan-kawan. Padahal bukan. Hawariyun itu bukan Petrus, bukan Paulus dan bukan mereka. Tapi Hawariyun itu adalah ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat yang setelah Yesus terangkat ke surga, lalu dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia itu
Yang pertama dia menghukum si Saulus menjadi Paulus. Yang kedua dia turun di Pulau Patmos menemui Yohanes. Yohanes murid kesayangannya. Lalu dia menulis surat, disuruh tulis kepada mereka jemaat di Efesus, di Pergamus, di Tiatira, Semira, dan lain-lain. Itulah para Hawariun yang akhirnya cikal bakal munculnya pengikut Nabi Muhammad, munculnya Islam. Seperti begitu, Bang. Itu saya pernah membahas sama teman-teman Muslim saya itu kami pernah diskusi mengenai cerita tentang 7 atau 6 pemuda itu yang dibangkitkan oleh Allah setelah bertahun-tahun, ratusan tahun meninggal. Lalu mereka dibangkitkan. Saya waktu 7 pemuda itu, ya itu mereka itu adalah para Hawariun itu. Para Hawariun, ke-7 jemaat yang dulu pernah hidup di zaman Yesus. Itulah kunci dari antikristus, kata 666. 666 itu sebenarnya itu Hawariun yang tadinya 7, itu sisa 6. Satunya kemana? Satunya sudah bersama Paulus, karena Paulus sudah menulis surat kepada Efesus, yaitu Efesus yang salah satu ke-7 jemaat itu yang menjadi Hawariun itu. Sisanya 6. Itulah kunci 696 yang sampai sekarang kalian tidak mempercayai penyelamatan itu. Kalau semakin kalian tidak mempercayai soal penyelamatan itu, soal kehidupan kekal itu, itu urusan kalian, itu adalah keimanan kalian. Jadi jangan memperdebatkan keimanan kami di Alkitab kami. Begitu. Hidup kekal menurut Yesus percaya, bukan menyalib, kan gitu, Bang. Kembali kepada tema bahwasanya Jumat Agung salah arah karena yang disalib bukan Yesus. Terkait dengan Hawariun, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu aku mengajarkan ajaran Allah? Nahnu ansarullah. Jadi Hawariun melanjutkan misi pengajaran penginjilan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada penyaliban, tidak ada Paulus, tidak ada Markus, tidak ada Lukas, tidak ada kitab-kitab yang Anda gunakan hari ini. Nabi Isa dan muridnya satu visi, satu misi, mengajarkan la ilaha illallah Isa Rasulullah ila Bani Israel. Itu tidak ada keraguan. Yang menjadi permasalahan di sini ketika Bible itu sendiri mengungkap tabir rahasia bahwasanya yang disalib ternyata bukan Yesus. Sekali lagi saya katakan, di dalam Yohanes 13 nomor 1 itu jelas bahwa sebelum Paskah terjadi ada pernyataan di mana metaboino itu artinya perpindahan antara alam satu ke alam yang lain, antara bumi, kosmos, dunia menuju kepada pater atau father dalam bahasa Inggris. Bahasa Yunaninya pater dalam bahasa Yunani artinya bapak, berarti di surga, di langit. Nah, saat itu terjadi adalah keadaan di mana Paskah belum ada. Yesus sudah terangkat ke langit. Begitu juga pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53 kalau nggak salah. Di situ Yesus mengatakan, sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini adalah perampok, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku, padahal setiap saat engkau bersama aku, melihat aku di bait suci, mengajarkan kemudian firman Tuhan. Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes 12:13 juga Yesus mengatakan begitu. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Berarti betul yang keluar dari salib dan keluar dari bumi pada hari Paskah itu bukan Yesus tapi penguasa dunia, yaitu sibilisisis. Jadi kembali kepada pola yang tadi. Kenapa saya membawa Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan tidak disalib, tidak dibunuh, tidak disalibkan. Tidak dibunuh, tidak disalib. Berarti yang dibunuh dan disalib bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yohanes 13 nomor 1 yang mengatakan itu. Lukas 22 nomor 53 yang mengatakan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31 juga berkata demikian.
Dengan kata lain, bahwa ketika orang-orang Kristen, saudara-saudara saya, memperingati kemudian Jumat Agung, di mana kata Jumat itu berasal dari Quran, mereka salah sasaran. Mereka bukan memperingati kematian Yesus anak Maria, tetapi memperingati pengganti dari Yesus yang mati disalibkan. Silakan Anda uraikan kemudian. Sabar. Coba konsentrasi di satu titik aja dulu. Yohanes 13 nomor 1. Saya ingin tahu isi kepala abang ini terhadap data itu. Silakan. Yohanes 13 pasal 1, kan tadi saya sudah bilang, itu karena Yesus, dia sudah menyerahkan tugas perutusan Injilnya kepada roh kebenaran, kepada penghibur. Sekarang sabar bang, saya luruskan lagi. Yesus mengatakan, di situ dikatakan bahwa sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa dia harus beralih. Yesusnya, fisiknya Yesus harus beralih sebelum Paskah dari dunia ke Bapa, ke langit. Bagaimana mau beralih kalau dia ditangkap? Karena orang yang disalib ini, dia masih tinggal di bumi. Katanya 40 hari 40 malam. Padahal Yesus harus pindah ke langit, ke Bapa sebelum Paskah, sebelum hari Minggu. Coba saya ingin tahu apa yang Anda pahami. Silakan. Tadi abang mengatakan bahwa sebelum Yesus disalib, dia sudah terangkat ke langit. Itu ayatnya di mana, Bang? Setahu saya Yohanes 13 nomor 1 itu. Yohanes 13 nomor 1. Sudah jelas sekali tertulis. Itu dia belum terangkat, Bang. Itu kan hanya perkataan dia kepada murid-murid bahwa dia sudah tahu bahwa Yudas sudah mengkhianati dia. Bahkan sebelum perjamuan itu, Yesus sudah mengatakan duluan bahwa Yudas orang yang akan menyerahkan aku. Sebelum Paskah Yesus sudah tahu. Sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa saatnya tiba, dia harus berangkat dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah, dia harus terangkat ke langit. Itu dalil, Bang. Coba, makanya aku bilang, coba dulu ditelaah baik-baik dalil itu. Mana tahu masih bisa dirubah, masih bisa dikoreksi, masih bisa direvisi. Karena kapan itu dipertahankan? Langit, Bang. Itu dia belum terangkat ke langit. Belum. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa dia harus beralih dari bumi ke Bapa. Makanya aku bilang tadi, kalau kita merujuk kepada Pesah atau Paskahnya orang Yahudi, Musa sebagai juru selamat, selamat dari pembunuhan. Yesus Paskah, kalau mau diperingati Paskahnya juga, maka sebagai juru selamat, Yesus juga lepas atau bebas dari kematian. Tidak bisa, Bang. Abang ini polanya acak. Abangnya pola acak menurut keimanan abang sendiri. Gitu, Dalil yang mengatakan itu. Yang pertama-tama itu intinya abang harus mengakui dulu deh bahwa orang yang diserupakan itu adalah roh kebenaran atau penghibur. Itu dulu yang harus dilakukan. Nanti kapan-kapan kita bahas, saya mau kupas tentang tulang belulang yang dipertanyakan oleh Nabi Muhammad di Mekah, di Ka'bah. Bung, itu nanti saya mau tanyakan. Kalau Anda mengatakan apakah itu tulang yang dituliskan dengan huruf Arab, Al-Quran dituliskan dengan huruf Arab di tulang-tulang itu, apakah itu tulang hewan atau tulang manusia? Nah, itu pertanyaan, tapi nanti kapan-kapan aja. Kita kembali kepada Jumat Agung salah arah. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya roh yang menggantikan diserupakan adalah roh kebenaran, kalau dia roh kebenaran, maka tidak mungkin dia dikutuk oleh Elohim. Sedangkan yang disalib ini adalah manusia yang dikutuk, yang mati dengan jalan kutuk, yang digantung dengan kutuk. Sedangkan roh kebenaran itu bukan orang yang dikutuk atau bukan roh yang dikutuk, itu salah lagi tuh.
Al-Quran mengatakan bang, surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci para rasul. Bagaimana mungkin Roh Kudus? Jadi salah, tafsiran anda itu entah kemana-mana perginya. Pertahankan dulu, saya mohon anda hadapi saya dengan ilmu. Pertahankan Yohanes 13 nomor 1 dulu. Tidak, Kuatkan Bang. argumentasi anda di situ. Silakan. Oke, abang jangan bawa saya ke Paulus dulu tentang pengalaman Paulus yang bahwa dia adalah terkutuk itu nanti dulu. Yang ini dulu, yang tadi tentang yang pertama itu tentang Pesak. Bahasa Israel itu merayakan Pesak atau Paskah. Itu keluarnya bangsa Mesir dari bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu yang pertama. Mengenai zaman Yesus dengan zaman Musa. Kalau Israel mau mengakuinya, bangsa Israel mau mengakuinya, orang Yahudi mau mengakuinya, sebenarnya salib itu sama dengan tabut, abang. Itu sama dengan tabut. Oh enggak dong. Tabut perjanjian yang dibuat waktu zaman Musa. No. Itulah. Tidak. Itu karangan anda, itu asumsi. Salib itu, sabar. Itu bukan asumsi, Bang. Salib itu adalah kutuk. Bagaimana mungkin tabut perjanjian adalah kutuk? Oke, Bang. Tunggu dulu, Bang. Enggak nyambung abangku ini. Tidak, bentar dulu, Bang. Tunggu dulu ya. Jadi, Bang, ketika bangsa Israel membuat tabut itu kan tanda kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Bapa. Kalau mereka tabut itu merupakan tabut dan kehadiran lain, mereka perang selalu kalah. Wah, ketika Yesus turun ke dunia, langit lenyap, Bang. Nah, lalu ketika langit lenyap, yang adalah tanda tabut itu, ya itu seharusnya apa namanya? Yang akhirnya Yesus salibkan karena dia istilah kasarnya lari dari tanggung jawab gitu, Bang. Lari dari tanggung jawab dalam hal ini. Menuntun bangsa umat percaya semua pada kehidupan kekal. Penyaliban itu karya iblis. Bagaimana mungkin salib dijadikan sebagai jalan keselamatan? Penyaliban itu adalah karya iblis, Bang. Bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan melalui penyaliban? Itu karangan-karangan orang-orang Kristen. Penyaliban itu adalah penyelamatan, itu karangan orang Kristen yang membantah dalil secara historis. Itu tidak ada itu. Matamu ke langit, jaringan anda, Bang, dan jaringan anda, lihatlah Bang. ke bumi di bawah langit. Jaringan anda gangguan. Tunggu dulu, Bang. Jadi perutusan Bapak itu sebenarnya fokus utamanya bukan pada penyaliban, Bang. Fokus utama tugas perutusan Injil itu bukan pada penyaliban, tapi kepada kehidupan kekal. Yang pertama tentang kehidupan kekal, yang kedua tentang keselamatan dalam hidup dalam pengajaran Tuhan Yesus, Bang, dalam pengajaran Allah, pengajaran nabi-nabi. Ada nggak hubungannya? Hidup dalam pengajaran. Ada nggak hubungannya antara Tunggu dulu, Bang, dengan penyaliban? Tunggu dulu. Ngawur, Yang ketiga, abang ini ngawur kenapa sampai terlalu itu? mimpi. Maksudnya ngawur bagaimana, Bang? Ada nggak hubungannya mendapatkan hidup kekal atau hidup kekal diperoleh dengan salib? Ada nggak hubungannya? Siapa yang mengajarkan hidup kekal dengan percaya salib? Nggak ada itu. Di mana dalilnya? Ya kan saya sudah bilang. Mana dalilnya? Saya sudah bilang awalnya bukan itu, Bang.
Ya, Awalnya itu tapi untuk Anda hidup mengatakan kekal. Awalnya, bukan, konsentrasinya bukan di salib, tapi hidup kekal. Di mana hidup kekal itu? Justru jika percaya Yesus, maka orang akan memperoleh hidup kekal. Bukan salib. Salib itu karya iblis. nanti kalau sudah hidup kekal pasti abang akan tunjukin saya ke Yohanes 17 toh, betul toh? Yohanes 17 ayat Yohanes ayat 3 Inilah hidup nomor yang kekal. 16 itu pengakuan Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Penyaliban terjadi karena orang iri kepada Yesus yang banyak percaya ke Yesus. Orang-orang iri loh, kok ini semakin banyak yang percaya kepada Yesus, bahaya ini. Nah, orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban itu memperoleh hidup kekal, gitu loh. Maka iblis menghentikan itu. Iblis tidak mau orang hidup kekal di surga. Iblis menghentikannya dengan cara apa? Dengan berupaya menyalib Yesus supaya orang nggak selamat. Bukan iri bang, bukan iri. Tapi karena ada celah untuk iblis masuk. Lewat mana? Lewat Yudas. Ya itu dia makanya. Di mana celah itu? Celah itu yaitu setelah Yesus menyerahkan tugas perusahaan Injil untuk hidup kekal kepada Roh kebenaran, kepada penghibur. Di situ adalah celahnya bang. Baru iblis masuk, baru terjadi penyaliban itu. Penghibur yang dinubuatkan itu tidak ada di zaman Yesus. Penghibur itu datang di abad ke-7. Oke. Sekarang saya mau jujur apa yang ada dalam hati saya, apa yang dalam pikiran saya, yang menjadi beban pikiran saya. Mudah-mudahan ini akan terbagi kepada abang, kepada penonton, sekian penonton, baik orang Protestan maupun Katolik maupun Islam. Oke, saya mau jujur. Kalau mau jujur, sebenarnya Alkitab yang dibuat dalam bahasa Indonesia ini itu sebenarnya adalah dibuat-buat untuk mengendalikan kalian. Mengendalikan tidak secara penuh, tapi menggandeng kalian umat Islam. Untuk apa? Yang pertama, untuk meredam perang dunia kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, itu salahnya mereka tidak betul-betul memposisikan Yesus berada di tengah-tengah sebagai orang yang netral, sebagai hakim yang netral antara pengikut Paulus dengan pengikut para Hawariun, pengikut Petrus dengan pengikut para Hawariun. Itu harusnya posisi Yesus harusnya di tengah-tengah bang, netral. Jadi orang Kristen itu tidak bisa mengatakan bahwa Yesus adalah milik mereka, Isa adalah milik mereka. Tidak. Yesus itu dua-duanya. Dia tidak milik kiri, milik kanan, milik Islam, Kristen, Paulus atau Hawariun, tidak. Sebenarnya, tapi dituliskan dalam Alkitab yang sekarang ini akhirnya membuat umat Kristen sampai saat ini itu percaya bahwa Yesuslah satu jalan. Sebenarnya awalnya bukan Yesus. Jalannya orang Kristen, apalagi khusus Katolik. Khusus Katolik itu bukan Yesus. Jalan dari Katolik itu, tapi Roh kebenaran atau penghibur. Apa yang Anda ingin jujur tadi? Jujur apa bang ini? Jujur bahwa Jujur itu Bible itu karangan gitu? tidak. Abang yang mengatakan hal itu. Lalu? Makanya itulah kenapa Alkitab namanya Alkitab, lalu menggunakan kata Allah dan lain sebagainya. Lalu ada kata alim ulama ketika dia mengajar, berdiskusi sama para alim ulama ketika dia umur 17 tahun di Bait Suci di Yerusalem dan lain sebagainya. Begitu bang. Oke, thank you. Kapan-kapan saya mau pokoknya kapan-kapan abang jangan kemana-mana, abang harus naikin saya ketika saya mau kupas tentang tulang-tulang itu bang. Oke. Ya. Siap. Sampai jumpa lagi abang ya. Iya, makasih saudara Robert. Thank Salam you. toleransi. Salam toleransi saudara, luar biasa. Wah, Bible dibuat-buat. Menurut dia bukan menurut saya teman-teman.
Jadi Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran itu firman pencipta langit bumi. Tidak mungkin keliru tentang ini. Halo, selamat malam. Ya, nggak nyambung. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita bahas tema ini. Semangat siang. Bang Juma. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya Bang Juma, ini Bang Toha. Mungkin besok bisa telepon Bang Juma, saya siang Bang Juma. Ada sesuatu untuk pemualaf Bang Juma. Kok turun? Saya di DM aja bang. Di DM bang, di DM. Iya. Itu yang turunkan siapa tadi? Turun sendiri ya? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ada yang bisa diturunin, nggak diturunin. Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum. Salam. Muslim bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan bang? Enggak, semangat terus aja bang. Oh iya, tetap semangat abang. Semangat terus. Tidak pernah nggak semangat. Apalagi kalau ini love orange-nya terus ditekan terus, pasti semangat. Halo. Halo, selamat malam bang. Malam juga. Dari mana abang ini? Saya dari Hindu bang. Hindu ya. Ada pesan. Saya mau bertanya bang. Ya. Itu kenapa ya di kitab saya itu ada nama Muhammad? Nah, itu juga sudah Saya sering pernah bertanya sama paman-paman saya, tetangga saya. ya. Sering bertanya ke tetangga saya, paman saya, tapi nggak dikasih tahu. Katanya rahasia katanya. Oh, Jadi ya? saya bingung bang, nggak tahu kenapa. Oke, itu bang. Oke. Nanti kita siapkan waktu untuk bahas ini. Tapi gimana? Oh, iya. Oke, Iya. boleh bang. Nanti minta aja permintaan lagi bang. Kalau misalnya Oke, Bang. bisa ditentukan, karena ini juga tema saya sebenarnya. Tema saya terkait Oh iya. nama Nabi Muhammad di kitab orang Hindu. Itu Iya, memang iya. ada. Bagaimana Nabi Muhammad diceritakan di sana, datang sebagai rasul, diutus oleh pencipta langit dan bumi, kan gitu. Iya. Lalu ya, cuman karena ini hari spesial untuk yang merayakan Jumat Agung, yang mengambil istilah Jumat ini, makanya nanti Iya, kita ini. Iya, nanti kita bahas. Oke. Iya, Bang. Iya. Oke. Kasih ya, Bang ya. Makasih ya bang ya. Siap, Oke, sama-sama. Sehat selalu. Iya, sama-sama.
Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Halo, halo. Halo. Apa dong? 来有的，可以钓的，我当都banyak. Kalau di dalam kitab Hindu itu memang ada satu nama yang ketika nama itu diuraikan dengan kepala dingin, dengan ilmu yang mendasar terhadap kitab itu sendiri, Narasangsa itu menuju Nabi Muhammad. Jadi nama yang kemudian sampai hari ini mereka masih rahasiakan, Narasangsa itu merujuk sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kita bahas dengan teman kita yang Hindu ini. Mudah-mudahan ada masa di mana kita bisa berdua untuk berdiskusi membahas itu. Anjing lah. Punya Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Katolik, Protestan, Islam. Oh iya. Laki-laki yang mimpinya. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam. Halo. Sorry bang, aku nggak ngerti. Ini bang. Siap. Ini Abu Sa'ad dari tadi minta permintaan. Tolong yang muslim diperiksa lagi bang, apakah minta permintaan atau gimana gitu ya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oi! Orang di dalam kamar juga kaget. Tidak aman nggak bang? Halo, selamat malam. Jadi beda kamu nak coba korbannya ini. Bawa. Makasih sahabat Bang Yadi Yudi, barakallah. Naik Benji naik Benji. Halo, selamat malam. Bes, mantap kali bah. Gitu ya. Semangat malam saudara. Halo. Halo. Oi. Kapurung.
Semangat malam, semangat malam. Malam ini kau hadir di sini jualan motor. Halo, semangat malam. Buset. Assalamualaikum Bang Zuma, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ya bang. Andi Zuma, Daeng Zuma. Siap, makasih. Sehat-sehat. Iya. Sama-sama Daeng. Iya. Kita cari yang muslim ya bang ya. Siap Daeng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Ampurasun. Malam. Halo. 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 Oh, mama Halo, selamat malam. Ben Rakatuak. Halo. Adakah penjual kapurung? Halo. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Oh, malam. Semangat malam teman-teman love orange-nya ya, biar akun kita ini populernya makin kenceng. Kalau bisa kita masuk ke 10 besar teman-teman. Posting ulang di tap-tap layarnya. Halo teman, selamat malam. Adakah onde-onde? Adakah yang bisa mengerti untuk tidak minta permintaan dulu? Biarkan dulu saudara kita Oten yang naik ke sini menjelaskan terkait dengan materi kita. Oke dong. Adakah? Semangat malam. Halo saudara Pasar Ibu. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ricardo. Permintaan 60 orang. Yang mana yang Oten kira-kira ini? 60. Orang yang minta permintaan, tolong ketik 1 untuk saudara kami Kristen. Semangat malam. Halo saudara Berdian
Febian Sipanggang. Halo. Halo Bang. Halo. Islam. Iya. Oke Bang. Makasih. Turunkan aja, turunkan. Baik. Siap Komandan. ...60 orang lebih yang minta permintaan. Halo Gerunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wah. Udah Gerunda, saya di bawah aja Gerunda. Terus ngapain naik kalau sudah tahu begitu? Halo, selamat malam. 60, sekarang posisi berapa? 58. Posisi 58. Dia scroll terus turun ke bawah. Sampainya muncul saudara kita Oten. Nah, ini dia Risman, akhirnya datang juga. Tadang. Kita naikkan ya. Menjadi ayam Kirisman. Halo, selamat malam saudara Risman. Wah, saya nggak mencet apa-apa bang. Kenapa naik sendiri? Otomatis berarti. Ada ayam malam-malam. Kupikir Risman yang ini yang di mana yang sedang dicari-cari sama teman-teman. Saya nggak mencet apa-apa bang. Udah turun Iya, aja bang. iya. Siap, silakan. Halo, selamat malam. Hano Karton. Halo. Hai, masalah generasi. Aduh, gimana teman-teman kita ini? Aduh, parah. Kayaknya ini deh. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo bang, ada onde-onde kah? Cih, ada investor VJ. Halo, selamat malam. Halo. Bang. Abang. Mau berapa tusuk? Abang. Halo. Abang. Halo. Ini dari tadi minta ini. Dari sejak kita live, kita naikkan. Kayaknya ada hal penting. Yang diundang Oten yang naik ayam. ayam kucing. Jadi ngantuk saya.
Halo. Halo. Wah, aku naik sih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Maaf salah tekan bang. Oke, saudara Victor, selamat malam. Malam. Oh, timnya. Manusia karet mobil. Halo, suara Yeris. 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 Hei. 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 Macam teriak-teriak di pajak ikan. Iya, digituin supaya mereka bangun. Dia itu salah tekan itu. Ya, buka kameranya kalau masih ganteng. Kecuali kalau sudah jadi jelek rupa silakan, tidak usah dibuka. Masih ganteng nggak? Masih? Udah hancur libur. Udah siap Bibelmu? Wow, bagus. Ini baru ini baru namanya orang hebat. Belajar Bible tapi diketek aja Bibelnya. Enggak. Iya, silakan. Oke. Nah, aku bacain captionmu ini kan, Jumat Agung salah arah tanda tanya. Nah, ini kau mancing perdebatan ini. Iya, supaya kalian tuh sadar sedikit lah. Silakan. Jangan kau bilang biar kami sadar, kami ini umat istimewa, itu yang pertama. Kami ini sudah ditebus, kami ini sudah dijamin. Wih. Ya, jadi penebus kami ada, ya. Jamin artinya jaminan, yang menjamin kami ada, yang memastikan kami hidup yang kekal itu ada. Itu dia. Nah, bukan dengan apa ya, dengan gampang-gampang ampuni selesai gak gitu, tidak begitu Tuhan kami. Jadi konsepnya dosamu, hukumanmu itu hukuman yang seharusnya diterima anak, bapak yang nanggung. Artinya aku bapakmu yang bertanggung jawab. Aku kasih apanya anak Jumat ceritaku 2 hari yang lalu. Ladang lah aku kan, 3 aku kan, ada ladangku. Jadi aku bawa anakku 3. Tinggallah siap anak paling bontot kecil ini di belakang. Nangis-nangislah dia sendirian itu karena jalan becek dari sawah-sawah. Nah, aku udah di depan nih. Dia nangis dia Pak, kata gitu kan. Aku sebagai bapak itu nggak bisa tinggal diam. Anakku itu nangis-nangis di belakang. Aku turun lagi, aku kejar dia, aku angkat. Aku mengangkat dia dari lumpur becek-becek itu. Begitulah Yesus mengangkat kami dari itu. Sedangkan seorang bapak tahu memberikan apa yang baik bagi anaknya. Apalagi bapakmu yang di surga. Tidaklah mungkin bapakmu yang di surga, tidaklah mungkin anak meminta roti lalu memberikannya ular. Artinya bapakmu yang di surga tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia Bapa kami, kami ini anak. Bagaimanalah rasa aku terhadap anakku, begitulah rasa Yesus Kristus terhadap kami umatnya, terhadap manusia. Iya. Jadi aku salah arah, yang kaulah yang salah arah, para yang tidak mengerti iman kekristenan. Iya. Oke, baik. Boleh saya menyambung analogimu? Boleh. Oke. Pada saat kamu ingin membantu anakmu tadi, tiba-tiba saja kamu dipatok ular mati. Kamu nggak sempat kemudian membantu anakmu. Lalu kemudian ada orang yang di luar daripada kamu mengambil cerita kamu dipatok ular pada saat kau ingin menolong anakmu ini dengan mengatakan, terima kasih kepada ular, berkat ular bapak itu mati untuk menebus dosa-dosa kami, kan gitu. Nyambung nggak itu orang? Padahal tujuanmu tadi itu ingin membantu anakmu, nyambung nggak?
Mereka nyambung nggak? Kenapa? Analogimu yang salah. Enggak, bukan, tunggu dulu. Kamu niatmu turun ingin membantu anakmu kan? Ya kan? Tapi pada saat kau ingin membantunya, ada yang mencegahmu untuk membantunya. Anggaplah itu ular kobra, dipatoknya kau ular, mati kaunya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada yang menjadikan cerita itu bahwa kau mati untuk mereka. Menurutmu nyambung nggak tanggapan mereka ini terhadap kematianmu? Bisa nyambung. Tadi tujuanmu menolong siapa? Menolong anakmu atau menolong mereka yang Anda tidak kenal? Kalau boleh tahu arahnya kemana tentang Jumat Agung? Arahnya Apa? Yesus, oke, Anda ngerti analogi Anda dan mengerti analogi saya. Ketika Yesus turun, dasarnya di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus turun ke bumi, dia turun untuk dipercayai. Pada saat orang semakin banyak percaya kepada dia, muncul iblis ingin menghentikan orang-orang yang percaya Yesus ini. Apa yang iblis lakukan? Menghentikan misi penyelamatan Yesus. Dengan cara apa menghentikannya? Dengan cara salib. Berhentilah misi penyelamatan, salib berjaya. Ada orang di luar keadaan salib ini menganggap salib itu justru keselamatan. Sama lah analogi itu tadi. Kamu ingin membantu anakmu, tiba-tiba dipatok ular. Datanglah orang belakangan mengatakan kamu dipatok ular demi dosa-dosa mereka. Enggak nyambung sama sekali. Jadi penyaliban itu harus Anda tahu mulai detik ini, penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Oh, sampai sini paham? Salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan Yesus sebagai juru selamat agar tidak menyelamatkan manusia. Itulah salib. Salib itu bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan manusia yang percaya kepada penyaliban, dan membinasakan orang-orang Yahudi yang tidak sempat percaya kepada Yesus. Dia kan harusnya turun untuk dipercayai. Andai saja Bang Suma hadir di zaman Yesus, ketika ada orang yang ingin menyalib Yesus, Bang Suma yang berada paling depan. Jangan kau sentuh Yesus, langkai dulu mayatku. Karena dia datang diutus oleh Tuhanku untuk menyelamatkan orang agar orang percaya kepada dia, bukan agar supaya orang salib dia. Tapi orang itu berkeras, mati bunuh-bunuhan lah kami. Kau langkai dulu, saya punya mayat. Kalau kau ingin mencederai Yesus, biarkan Yesus aman melakukan penginjilan, jangan kau sentuh. Kau hadapi saya dulu. Tapi kalau kamu yang datang pada saat itu, beda. Kamu akan datang dengan mengatakan apa? Bang Suma minggir dong, biarkan iblis membunuh Yesus dong, biar kami ini selamat. Karena dengan Yesus dibunuh oleh orang-orang pembencinya, kami Kristen dari Roma Yunani tembus ke Belanda, tembus ke Indonesia, kami bisa selamat dengan itu. Kamu dengan iblis satu kubu, saya dengan Yesus satu kubu. Sampai sini paham? Kau salah memaknai karya keselamatan. Karya keselamatan apa? Salib. Hah? Bukankah Yesus sudah menyelamatkan dengan banyak orang? Coba baca Yohanes 11:45. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada di antaranya yang pergi kepada orang Farisi, lalu melaporkan imam kepala, mahkamah agama. Lalu mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan terhadap satu manusia ini? Bahaya ini. Kalau kita biarkan dia berkarya, maka akan semakin banyak orang yang percaya. Dengan kata lain, maka akan semakin banyak orang yang selamat. Iblis mau nggak manusia anak keturunan Adam itu selamat? Mau atau tidak? Tidak. Maka iblis berupaya untuk menghentikan karya penyelamatan Yesus dengan cara apa? Dengan cara menyalibkan. Lalu setelah mereka menyalibkan, mereka menjual salib itu kepada orang Roma Yunani. Salib itu menyelamatkan kalian loh, Yesus mati loh, dan seterusnya. Anda lupa
Apa janji-janji iblis kepada Adam ketika di Ganbi Eden? Adam, Hawa, aku datang kepadamu memberitakan satu kabar gembira. Kabar gembiranya adalah ketika kau makan buah pengetahuan baik jahat, kau akan kekal di sini. Kata Kristen, dengan percaya kepada penyaliban, kami sudah ada penebus dan kami akan hidup kekal. Itu iblis yang datang sedang menggoda Anda untuk percaya kepada karyanya. Sedangkan apa yang terjadi di Ganbi Eden, itu juga iblis datang menggoda Adam supaya percaya kepada karyanya. Apa yang muncul di angan-angan Adam dan istrinya? Oh ya, kami akan hidup kekal. Yes, yes, makan yuk, makan. Begitu dia setelah makan, neraka. Begitu dia setelah masuk kubur, neraka jahanam. Anda boleh bermimpi sekarang, karena Anda belum mati. Adam Hawa bisa bermimpi saat itu karena mereka belum makan. Begitu makan langsung telanjang, cerats, terlempar ke dunia. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saudara, ini penegasan saya ini supaya Anda bisa bernarasi. Iblis menghentikan Yesus dengan cara penyaliban. Silakan. Jadi aku bilang samamu bahwa Yesus sudah memberitahukan apa yang akan terjadi terhadap dirinya, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. No. Jadi itu sudah sebentar. Nggak ada itu bukan Yesus. Sudah, sabar dulu kamu. Jadi itu sudah diberitahukan Yesus, pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan penderitaan yang kedua. Agak salah aku sampai 3 kali kurasa itu ya. Diberitahukannya bukan sekali, cuma 2 kali, 3 kali. Bahwa anak manusia di Matius, nih di Matius 17, di Matius 19 ini ya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi kau mengatakan terkadang kalian ini Yesus nggak disalib, Yesus melarikan diri. Ini Yesus sudah ngomong. Dia akan melakukan penyelamatan terhadap manusia yang dicintainya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang mencintai ciptaannya. Dia ini kami ini anak-anaknya. Dia itu bapak kami. Cuman lah bapak sama anak. Dia sangat sayang pada anak-anaknya. Tapi ingat, pada anaknya yang percaya kepadanya, yang patuh kepada aturannya, yang mencintainya, bukan yang memfitnahnya, yang mengatakan dia tidak mati. Hanya iblislah yang mengingkari kematian Kristus. Hanya iblis. Sekarang siapanya? Lucu. Aku sekarang closing statement. Hanya iblislah yang menginginkan penyelamatan itu gagal dan manusia tetap masuk ke dalam dosa. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Karya keselamatan itu tidak terjadi. Iblislah yang berkata demikian agar manusia tetap bersama iblis di neraka. Oke, baik. Itu. Maka muncul pertanyaan. Setelah Anda bernarasi, saya bernarasi, muncul pertanyaan. Orang-orang yang percaya, yang semakin banyak pada saat itu, yang menyebabkan iblis ingin menyalib Yesus, apakah mereka memperoleh hidup kekal? Yang percaya pada Kristus dan keselamatan dan kebangkitannya memperoleh hidup kekal. Bukan. Belum ada penyaliban. Percaya kepada Yesus. Contoh, Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepada aku, mereka telah terimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Orang-orang Yahudi percaya Yesus itu utusan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada utusan Tuhan ini, bahwa dia adalah Mesias, apakah memperoleh hidup yang kekal? Yang percaya Yesus adalah Mesias, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Benar. Betul? Tanpa penyaliban? Tanpa penyaliban? Kan Yesus belum disalib. Jika Yesus pada saat Yesus belum disalib, Tanpa penyaliban? tanpa penyaliban.
Oke. Good. Orang hidup, makanya ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus semakin banyak yang percaya, iblis khawatir karena iblis tidak mau manusia selamat. Sedangkan hanya dengan percaya sesederhana itu orang masuk surga, selamat. Yaitu percaya kepada Yesus, selamat orang itu. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iblis nggak mau orang itu selamat. Iblis maunya orang itu masuk neraka menemaninya. Maka ini harus dihentikan. Maka mulai pada saat itu mereka berupaya membunuh Yesus. Betul? Salah. Mereka berupaya membunuh Yesus. Iblis berupaya membunuh Yesus supaya tidak banyak orang yang selamat. Titik. Terjadilah tragedi penyaliban. Tetapi Elohim tidak membiarkan itu terjadi, sehingga Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Sabar dulu. Maka iblis kecewa. Iblis kecewa. Ketika iblis kecewa, iblis tidak berhenti sampai di situ. Anda baca Lukas 4. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat itu Yesus ditawarkan, Yesus, jika engkau menyembah aku, segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Enggak. Siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepada aku telah diberi kuasa? Yesus enggak? Bukan. Karena Yesus tidak menerimanya dari iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi oknum yang digantikan dengan Yesus, dan itu iblis yang jadikan sebagai Yesus. Makanya Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Buka Bible, saatnya sekolah. Yohanes berapa? Nggak apa-apa. Yohanes 13 ayat 1 ya. Ya. Oke. Silakan Anda baca. Tapi saya baca WA juga. Silakan. Yohanes 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, ya, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bentar, sebentar. Dari dunia ke Bapa. Ia mengasihi Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Atau bukan sampai ke sini. Nah, sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya Yesus berpindah dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah, Yesus sudah harus berpindah ke Bapa, bukan ke dunia orang mati, tapi kemana? Ke Bapa. Makanya pada saat Yesus penginjilan, datanglah imam-imam kepala di Lukas 22 itu, di data nomor 52-53. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Padahal setiap saat engkau melihat aku bersama kamu malah di bait suci, dan engkau tidak menangkap aku. Tetapi, kata Yesus, tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Yohanes 12:31.
saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia dilemparkan keluar, yaitu iblis. Dari mana? Dari kubur. Yohanes 13 itu kuncinya. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba, dia harus berpindah ke Bapa, metabaino dalam bahasa Yunani, pindah alam satu ke alam yang lain, dari bumi ke Bapa surga, bukan dari bumi ke alam kubur. Sampai sini paham? Itu tertulis di Bible. Nah, sekarang berpindah dari bumi ke Bapa atau dari bumi ke dunia orang mati? Kan enggak begini. Kau bilang pindah ke Bapa, bukan berpindah ke dunia orang mati. Yes. Dan itu kan kesimpulan. Karena Tertulis ayat ini begitu? Kan dia, Tertulis begitu? ya, tertulis begitu. Sabar dulu kak. Iya, makanya. Nah, Silakan. ayat ini memberitahukan tentang dia akan mati dan kembali. Ngarang, we. Itu baru ngarang. Itu baru ngarang. Nah, tunggu dulu. Ayat ini memberitahukan tentang bahwa kematian dan kebangkitannya kembali dia terangkat ke surga. Ini pemberitahuannya. Astagfirullahaladzim. Saatnya sudah tiba. Tunggu dulu. Saatnya Ayat sudah ini. tiba. Dengar Juma, gini Juma, debat aku terasi sebentar dulu ya. Debat yang enak itu Juma, alangkah eloknya jika lawan debatmu berkata iya, benar, iya. Iya katakan Iya. contoh Juma ya. Kau gini Juma, Iya. kau boleh mentertawakan apa yang kuimani boleh. Tetapi Iya. jangan kau tertawakan tidak kuimani yang tidak kuiyakan. Contoh nih, kau bilang Aku tertawa karena tertulis di Bible begitu. Imanmu beda. Begitu tertawa. Nah, begini maksudku begini. Kau mentertawai apa yang tidak kuimani. Jadi kan lucu. Bingung aku Juma kok ketawa kau di atas. Kamu mengimani sesuatu yang bertentangan dengan Biblemu. Makanya saya tertawa. Sebentar, bukan bertentangan dengan Bible kami. Kau yang memaksakan pendapatmu ke dalam Bible kami. Enggak dong. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa Yesus harus berpindah dari bumi ke Bapa. Ya. Bukan Pertanyaannya, apakah terjadi ini? Terjadi dong. Terjadi. Betul deal kita ya bahwa ayat ini terjadi atau tidak? Jawabanku terjadi. Jawabanku terjadi sebelum Paskah. Pelan-pelan. Terjadi sebelum Paskah. Dia ke Bapa sebelum Paskah terjadi. Tunggu dulu. Nah, oke. Nah, pada saat itu dia kan mati nih dan bangkit pada hari yang ketiga pagi-pagi sekali. Loh, pada kenapa lari ke situ?